Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema. Baginya ini adalah saat yang paling tepat untuk bertemu denganmu segera. Baginya ini adalah saat yang paling tepat untuk bertemu dengan kamu segera, ya. Teman-teman, Sora akan selalu men-spoiler bahwa pembacaan untuk banyak orang, umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau nggak cocok, ya sudah pasti, karena nggak bisa mengcover semua orang. Dan kamu bisa coba nonton video-video yang lain, karena pastinya semua tidak mengenal batasan waktu ya, jadi nggak ada expirednya gitu ya. Atau teman-teman bisa personal reading aja, pembacaan pribadi kalau kamu mau ya. Kita lihat dulu ada energi apa sih sebenarnya di sini. Kenapa menurut dia ini yang saat paling tepat untuk bertemu dengan kamu segera. Di sini ada energi dari recovery. Artinya di sini jelas ya. Kenapa sih menurut dia ini adalah saat yang paling tepat untuk bisa ketemu sama kamu? Di sini ada sebuah energi recovery. Energi dari mulai membaik, mulai ada perubahan ke arah yang lebih positif. Nah, ini bisa saja juga menjelaskan situasi sekarang bahwa ada hal yang lebih baik pada saat ini. Mulai ada perubahan ya, secara keadaannya dia, situasinya dia, atau hatinya dia. Intinya di sini ada energi yang dia rasakan, mulai ada perbaikan gitu ya. Mulai ada hal yang lebih bagus atau lebih positif yang mungkin saja jadi kendala di antara kalian berdua. Dan kenapa sih ini yang saat paling tepat? Sebenarnya di sini ada sebuah energi hasrat yang sudah sangat-sangat tidak terbendung ya. Jadi kalau Sora lihat orang ini punya hasrat yang sangat besar sama kamu ya, yang mungkin selama ini sudah dia tahan, sudah dia berusaha untuk kontrol ya. Artinya hasrat ini terjadi karena ada rasa kerinduan, ada rasa sayang, ada rasa menggebu, tarik-menarik energi, dan terkoneksi pastinya ya. Jadi kayak sesuatu yang dadanya itu terasa mungkin membuncah gitu ya, dengan energi-energi hasrat ke kamu ya. Di sini bisa saja yang menjadi kendala ya, kenapa dia merasa mungkin baru siap kembali ke kamu, atau ada pergerakan kamu atau ketemu sama kamu, karena di sini sebelumnya ada energi dari yang namanya kebingungan. Kebingungan ini kenapa? Kebingungan ini terjadi karena ketidakjelasan ya, ketidakjelasan mungkin situasinya dia, ketidakjelasan mungkin keadaannya dia, ketidakjelasan bagaimana dia mengolah perasaan dia sendiri. Mungkin dia bingung di sini teman-teman. Bingung harus gimana, bingung menyelesaikan mulai dari mana dan sebagainya ya. Jadi di sini ada situasi yang dimana bisa saja dia banyak ngawang sebelumnya, pikirannya uring-uringan karena kebingungan. Itu yang jadi salah satu kendala di antara kalian. Dan kenapa menurut dia ini adalah saat yang paling tepat untuk bertemu dengan kamu segera? Karena di sini ada energi yang tadi Sora sudah bilang, dia itu merasa draining, merasa sangat kering, merasa tidak ada semangat, merasa adanya kayak kekosongan, merasa ada sesuatu yang hilang. Di sini ada situasi half empty, artinya dia merasa setengah kosong. Jadi di sini memang jelas kuat ada yang namanya energi dari soulmate. Jadi ketika kamu tidak ada atau berjauhan dari kamu, dia merasa kehilangan setengah dari dirinya dia, setengah dari perasaan dia, setengah dari energi di dalam dirinya dia. Di sini ada energi growth, artinya sepanjang mungkin saat masih ada kendala di antara kalian gitu ya, yang sebelumnya ada energi-energi kebingungan, di sini ada proses pembelajaran yang dia dapatkan, itu satu ya, untuk dia lebih mengenali perasaan dia sendiri, lebih mengenali pikiran dia sendiri, lebih mengenali hasrat dia sendiri, itu satu. Yang kedua, ternyata mungkin banget berjarak dari kamu membuat dia tersadar kalau ternyata
dia jauh dari kamu pun itu tidak membuat perasaan dia itu seperti berhenti gitu ya. Justru ketika dia berjauhan dari kamu, perasaan itu semakin bertumbuh dan semakin ada di sana, ya. Dan dia merasa ini bisa saja adalah kesempatan, ya. Artinya dia merasa gini, kalau situasi aku bisa membaik, itu mungkin saja karena dari semesta ini pun memberikan aku luck atau keberuntungan, kesempatan untuk bertemu sama kamu, kesempatan memperbaiki hubungan sama kamu, kesempatan untuk menyalurkan kembali hasrat, perasaan, dan segala gundah gulana ini. Orang ini pun ya pingin bergerak ke kamu untuk ketemu sama kamu, untuk menunjukkan bahwa ya ketika sudah ada progres, sudah ada perkembangan, dia akan bergerak. Karena mungkin banget orang ini adalah orang yang pernah mengatakan kepada kamu bahwa kalau hidup dia sudah tidak stagnan, sudah ada progres, sudah ada perbaikan gitu ya, dia akan bergerak ke kamu ya. Jadi dia mau menunjukkan bahwa di sini ada sesuatu yang dia kerjakan loh. Jadi ketika dia diem, gak ada komunikasi sama kamu, atau kalian terbatas untuk bertemu dan sebagainya gitu ya, itu dia melakukan sesuatu, dia berusaha memperbaiki keadaan dia. Jadi ada progresnya, ada perkembangannya ya. Dan salah satu hal yang paling dia inginkan saat ini memang bertemu sama kamu segera. Itu yang bisa memuaskan hatinya, itu yang bisa memuaskan batinnya ya. Jadi di sini ada keinginan hati, keinginan batin gitu ya, yang hanya bisa terpuaskan ketika bertemu dengan kamu. Nah, kendala yang ada di sini juga ada tentang memang kendala finansial ya. Mungkin banget di sini ada situasi finansial dia yang mengalami kendala, mungkin belum siap secara keuangan, ada beban-beban secara finansial yang lain ya. Tapi di sini juga ada target mungkin dari finansial dia yang pada saat menjadi kendala sama kamu, ada target dia yang belum terpenuhi. Selain dari kenyataan bahwa dia terpanggil untuk berkoneksi sama kamu, ini sekarang segera adalah waktu yang terbaik. Ini tidak terlepas dari sebuah energi intuisi. Artinya, orang ini merasakan ada intuisi sama kamu, teman-teman. Batinnya pun ada satu perasaan kayak menyatakan kayak, ini loh saat terbaik untuk aku bergerak. Aku harus bergerak sekarang, karena tidak ada next time. Ini yang harus aku lakukan sekarang, gitu ya. Kita lihat kamu berdealing dengan siapa orang ini secara ciri-ciri. Kita coba lihat ya. Yang pertama, kamu tuh berdealing dengan orang yang sangat unik ya. Dia punya ciri khas sendiri yang mungkin tidak pernah kamu temui di orang lain atau orang-orang sebelumnya ya. Orangnya juga cenderung bisa saja memberikan kesan yang dingin gitu ya. Kesannya orangnya kayak dingin gitu ya, cuek-cuek kayak gitu ya teman-teman. Kaku itu juga bisa ya. Bisa saja dia senang sama udara yang cenderung lebih dingin. Jadi misalnya kayak dia tuh kemana-mana tuh senangnya kalau yang adem-adem, ada AC-nya gitu ya. Atau dia suka segala sesuatu yang seperti minuman itu pun minuman yang es, minuman yang dingin gitu ya. Itu bisa jadi. Lalu yang berikutnya, di sini ada energi dari self-care. Artinya orang ini itu sangat mementingkan atau sangat mengutamakan penampilan dirinya atau image dirinya ya. Jadi ada yang di sini orangnya memang literally jaim, atau dia senang menjaga kesehatan atau tampilan dirinya, teman-teman. Ya. Dia tuh kayak ada dia nggak mau kelihatan jelek gitu. Jadi kalaupun keluar gitu ketemu sama kamu atau gimana ya minimal rapi lah ya gitu loh, bersih gitu loh. Di sini orang ini itu cenderung berapi-api. Di balik sikapnya dia yang sebenarnya kelihatan dingin, ada api di sana. Jadi orang ini bisa saja juga kalau Sora lihat sikapnya bisa aja kontra sama kamu. Jadi di satu waktu kayak berapi-api banget, tapi di waktu lain bisa aja dia kok kayak cuek banget ya gitu loh. Bisa. Ya teman-teman. Jadi kayak di satu sisi dia bisa tiba-tiba sangat bersemangat, tapi di sisi lain dia bisa sangat kelihatan seperti kaku gitu ya. Orang ini sangat mungkin suka banget nonton ya. Jadi mungkin kalian suka nonton bareng gitu kalau yang Sora lihat ya. Jadi mungkin kalian menghabiskan waktu untuk ke bioskop bareng, nonton. Atau dia memang bekerja dengan industri yang berhubungan dengan hiburan atau entertainment ya. Nah mungkin kalian tuh sering ngedate-nya nonton, atau pertama kali ngedate nonton mungkin ya kalau yang Sora lihat.
Dan di sini ada energi dari plan, ya. Orang ini itu jelas adalah orang yang kemungkinan besar LDR dari kamu, ya. Ada yang berjarak dari kamu secara fisik atau perasaan. Atau dia pun kalau deket mungkin banget dia sering kayak kerjaannya itu harus traveling, mungkin ya keluar kota atau ke pulau lain demi kerjaan dia gitu ya. Atau ada juga yang kerjanya berhubungan dengan industri transportasi, habis itu traveling itu juga bisa. Nah, kenapa di sini ini adalah saat yang tepat untuk ketemu sama kamu? Selain ada energi intuisi, ada energi apa lagi? Ya, di sini teman-teman ada satu dorongan dia untuk ketemu sama kamu segera dan saat ini, karena dia tahu ya banyak hal-hal yang kelihatan nggak mungkin dan dia pingin buktiin gitu loh. Mungkin kayak kelihatannya, aduh kita nggak mungkin nih bisa sama-sama, mungkin kita nggak bisa untuk bersatu dan sebagainya ya teman-teman. Tapi dia ingin membuktikan apakah itu memang benar-benar nggak mungkin. Kenapa? Juga dia pingin ketemu sama kamu segera. Di sini ada energi damage atau rusak. Artinya sangat mungkin banget dia itu ngalamin yang namanya hancur-hancuran gitu ya. Dianya sendiri hancur-hancuran, suasana hatinya hancur-hancuran, dan dia dengan sadar merasakan bahwa dia mungkin banyak telah melukai kamu, telah menghancurkan hati kamu dengan apa yang telah terjadi selama ini gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat, jadi dia tuh kayak aku pingin bisa memperbaiki kerusakan atau memperbaiki hal-hal yang aku rusak dalam hubungan ini ya. Apalagi di sini kalau Sora lihat, dia itu kangen mengulang hal-hal yang kalian selalu lakukan sama-sama, kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan sama-sama. Itu sesuatu yang sangat-sangat dia rindukan, ya. Dan dia tahu ketemu sama kamu memang ada unfinished business yang harus diselesaikan. Banyak hal yang harus diberesin di sini. Jadi dia tahu aku mesti ketemu sama kamu secara fisik langsung untuk konfrontasi, untuk langsung kita selesaikan face to face, ya. Jadi kayak harus deh kita hadepin sama-sama gitu ya. Maksudnya kayak harus ada hal yang diselesain. Dan di kepala dia itu cuma ada satu. Kepala dia cuma ada memori soal kamu, kangen sama kamu, untuk merujuk ke arah kamu. Jadi di sini kalau Sora lihat ada energi di mana pikiran dia itu melekat terus sama kamu. Makanya dia ngerasa aku harus ketemu sama kamu nih. Pikiran aku tuh selalu mengarahnya ke kamu terus, gitu loh. Di sini selain ada hasrat, di sini juga ada keinginan yang sangat kuat. Ya, jadi desire sama patience tuh hasrat secara jiwa ataupun hasrat secara fisik ya yang ada di sana teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, dia tahu kamu itu selalu punya yang namanya kesetiaan. Kamu juga mungkin dia tahu kamu mungkin udah janji untuk mau tetap nunggu dia atau sudah menetapkan untuk percaya sama dia. Jadi dia mau menunjukkan aku tuh bisa menepati apa yang aku janjikan sama kamu. Ya, dan dia itu kayak mau nunjukin nih loh, aku sudah berhasil untuk bertahan, aku mau kembali ke kamu untuk tunjukin bahwa aku sudah ada perbaikan. Karena dia tahu kalau dia menginginkan kamu harus ada tindakan nyata yang dia buat. Jadi jangan ngawang-ngawang gitu ya teman-teman. Dan dia itu kayak kepingin untuk masih banyak hal yang kita harus selesain, masih banyak hal yang harus kita kelarin. Nah, kita coba lihat di sini sebenarnya ada isu apa sih selain tentang sikap abu-abunya dia, tentang keuangannya dia. Kita coba lihat di sini ya. Ada isu apa lagi yang menjadi suatu masalah dalam hubungan kalian? Ya. Di sini memang kalau Sora lihat ada impian yang seperti tertunda untuk dijalani ya. Jadi bisa saja karena dia itu mungkin memang harus masih concern sama keluarga lah, masih concern sama hal yang lain. Jadi di sini memang ada tentang janji takdir masa depan mau sama-sama. Ya, tapi masih ada sebuah penundaan. Jadi di sini memang kendalanya adalah salah satunya apakah memang bisa dipenuhi segala janji itu. Ya,
Di sini juga mungkin ada tentang masalah perasaan yang tadi Sora udah bilang. Ada kebingungan. Bisa saja orang ini tidak yakin sama perasaan dia. Dia tidak yakin dengan harapannya dia ke depannya. Dia kayak maju mundur. Mungkin gak ya kita tuh sama-sama ke depannya. Dan di sini tentang kecerobohan ya, karena bisa saja ini in a rush gitu ya. Karena di sini ada ambisi yang berlebihan, bisa saja segala sesuatu dia lakukan dengan ceroboh sebelumnya, terburu-buru gitu ya. Kayak selalu pingin mengejar yang lain yang dia mauin gitu ya. Kalau Sora di sini orang ini tuh kayak ada sisi pingin menguasai. Dan di sini bisa saja ada sebelumnya kayak isu-isu yang belum dikelarin, akhirnya cuma dijalankan dengan silent treatment gitu ya. Artinya ada hal-hal yang belum diselesain, kalau ada masalah cuma didiemin aja atau menjauh. Itu kan bukan solusi ya. Kalau ada masalah ya dibicarain, diselesain gitu ya. Dan di sini memang ada masalah komunikasi ya. Komunikasi itu seperti sama perasaan itu dua hal yang kayak kadang-kadang saling berbenturan ya. Kadang pikiran kemana, hati kemana. Kenapa dia ingin bertemu dengan kamu segera, ini waktu yang terbaik buat dia. Teman-teman, di sini karena dia merasakan perasaan yang sangat intens sama kamu, meskipun dia belum tentu memahami perasaan dia benar-benar, tapi di sini dia tahu ya, perasaan aku itu aneh, perasaan aku cuma tahu satu, aku mesti ketemu sama kamu segera, gitu ya. Dan harus memperbaiki ini semua. Kan dia juga sadar, aku tuh nggak bisa move on dari kamu. Mungkin banget orang ini mencoba meninggalkan kamu, mencoba untuk menjauh dari kamu, tapi ternyata batin tidak bisa. Ya. Di balik situasi yang sangat dramatis ini, banyak kendala. Dia tidak bisa melepaskan diri dia dari kamu. Ya. Dan di sini tanpa ada kamu, ada energi kegelapan. Artinya dia ngerasa tanpa kamu itu kok kayaknya segala sesuatu tuh buat aku tuh burem aja, gelap aja, kayak energi keputusasaan gitu loh ya. Energi pesimis kayak gitu loh. Letih, lemah, lesu gitu ya. Karena apa? Karena di sini memang ada energi di mana cuman kamu yang satu-satunya bisa dia rasakan perasaan ini. Dan kamu seseorang yang sangat berbeda dibanding sama yang lain. Di sini ada energi keunikan yang cuma bisa dia rasain sama kamu. Dan di satu sisi dia ngerasa bahwa kalau aku tidak ketemu sama kamu segera dan sekarang, ya, kamu mungkin banget akan ninggalin aku kayak yang lain gak? Jadi kayak energi takut ditinggal sama kamu. Jadi kayak sebelum takut ditinggal, aku mesti dengan segera nih ke kamu gitu ya. Dan orang ini punya banget banyak badai perasaan. Ya, jadi kayak kalau aku nggak ketemu sama kamu, perasaan aku penuh dengan badai terus. Walaupun di satu sisi dia juga menyadari gitu ya, kamu tuh terlalu baik loh buat aku. Aku belum tentu bisa layak untuk mendapatkan kebaikan kamu. Dan tambahan lagi, dia merasakan banyak ada energi vision ya, bayangan soal masa depan sama kamu itu terus ada di sana. Ya. Jadi kayak aduh, aku nggak bisa lepasin nih, gitu. Aku harus ketemu sama kamu segera, karena aku bisa merasakan pertanda melalui vision, penglihatan, mimpi, dan sebagainya, kita harusnya sama-sama. Dan tanpa kamu, kehidupan dia merasakan banyak memori yang penuh dengan rasa sakit, ya. Artinya, sama kamu tuh justru lebih sakit, teman-teman, ya. Dan dia berharap kamu pun, hati kamu bisa melakukan yang terbaik. Artinya dia merasa sebenarnya energi ini sangat intens ya. Dan dia sebenarnya nggak maksa. Dia juga berharap dengan kembalinya dia ini mungkin yang bisa dia lakukan yang terbaik untuk bisa sama-sama sama kamu. Jadi apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Yang akan terjadi ke depannya. Di sini teman-teman ada energi roda kesempatan yang berputar, artinya memang dari semesta ini pun sudah ada namanya dalam tanda kutip izin ya, atau dari semesta ada jalan untuk adanya sebuah perubahan, ada yang berputar. Artinya di sini ada roda kesempatan karma dan universe ini membuat dia bertemu dengan kamu, dan di sini memang ada perubahan. Ya, jadi di sini adalah buah dari banyak kesabaran kamu selama ini, kesabaran, ketulusan, kelembutan.
ya, yang akhirnya membawa orang ini kembali kepada kamu ya teman-teman. Dan yang mungkin terjadi ke depannya di antara kalian, di sini jelas ya, energi vision itu sampai 2 kali terulang di sini. Di sini ada vision, di sini ada vision. Di sini ada masa depan yang sangat mungkin ada di antara kalian. Sesuatu yang memang masih menjadi misteri, masih terhiding gitu loh ya. Tapi yang bisa kita tahu adalah belum jelas pastinya seperti apa. Tapi yang pasti banyak hal di sini yang jadi faktor mempengaruhi hubungan kamu sama dia. Tapi yang pasti dengan jelas ya teman-teman, ada hal-hal yang memang sudah semestinya berjalan seperti itu. Tapi artinya di depan itu kamu bisa lihat, bahkan mungkin beberapa dari kalian sudah punya intuisi ya, bahwa ada masa depan yang kalian bisa sama-sama. Karena di sini ada energi dedications, artinya bisa saja kedatangan orang ini pun atas sesuatu yang sudah pernah kamu berikan. Artinya sudah ada pengorbanan di sana, sudah ada integritas di sana. Ini adalah buah dari segala hal itu. Teman-teman, di sini ada 12 bulan ya, yang menyatakan mungkin banget ini adalah bulan dia akan mulai ada pergerakan ke kamu, datang ke kamu dan sebagainya. Atau ini juga bisa saja jadi tanggal bulan jadian kamu, bulan terakhir kamu kontak sama dia, bulan ulang tahun dia atau bulan ulang tahun kamu. Ya, ini Sora ambilnya tutup mata. 1 2 3 4 ini 5. Oke. Kita lihat dulu 5 bulan ini ya. Di sini ada April. Mungkin ada kabar dari dia di bulan April, Maret, Juni, Februari, dan ada Januari. Ya, dicek ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita sekarang coba ke zodiak yang terungkap ya. Zodiaknya dia atau zodiaknya kamu ada apa di sana? Taurus, cek ya, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Aquarius, Cancer, Pisces, Virgo, Leo, Aries. Dicek ya. Oke, kita sekarang mau ke alfabetsnya dia. Ya, alfabet yang terungkap. Oke, alfabet yang mungkin terungkap. Nah, kita coba susun dulu ya, teman-teman. Supaya aku gampang bacain ke kamu. Teman-teman, jangan lupa untuk follow juga ya channel pertama aku di Sora and Tarot. Di sana juga kamu subscribe juga, ajakin orang-orang buat nonton. Kamu juga bisa memberikan super stiker dukungannya untuk mengembangkan channel ini. Kalau enggak, cukup tidak men-skip iklan sudah sangat membantu Sora ya. Jadi konten creator itu teman-teman, aduh perjuangannya tidak semudah yang dilihat orang-orang. Oke, kita lihat ya. VTDZ PJUO HMZW TIQSROKA 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doain yang terbaik untuk kamu ya teman-teman. Sampai kita ketemu lagi di video esok hari. Dan terima kasih dukungan kamu. I love you. Sabar aja ya teman-teman. Bye-bye.